Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaya Putri dengan NIM 2023-329. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Manajemen dan Akuisisi Strategi Sistem Informasi. Baiklah, materi yang akan saya bahas berkaitan dengan bagaimana sistem informasi dapat mendukung strategi bisnis organisasi, pengelolaan investigasi TI, manajemen vendor, hingga transformasi digital dalam perusahaan. Pada soal pertama, sistem informasi sebagai aset strategis. Pada soal pertama sendiri dijelaskan mengenai perusahaan logistik yang masih menganggap sistem informasi hanya sebagai alat bantu operasional. Akibatnya, investasi TI dilakukan hanya ketika terjadi masalah. Menurut saya, cara pandang seperti ini dapat melemahkan daya saing perusahaan karena perusahaan menjadi kurang inovatif dan sulit berkembang. Sistem informasi sebenarnya bukan hanya alat operasional, tetapi aset strategis yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Contohnya, pada perusahaan logistik, sistem informasi dapat digunakan untuk tracking pengiriman secara real-time, optimasi rute distribusi, integrasi data gudang, serta analisis data pelanggan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Jadi, sistem informasi harus selaras dengan tujuan bisnis agar mampu menciptakan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan. Di sini terdapat infografis pada soal nomor 1. Baik, selanjutnya penyebab kegagalan proyek TI. Pada soal kedua dijelaskan bahwa proyek TI gagal bukan karena teknologinya tidak berjalan, tetapi karena sistem tidak digunakan atau tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Beberapa penyebab utama kegagalan proyek TI sendiri yaitu kebutuhan bisnis yang tidak jelas, perencanaan yang tidak sesuai strategis organisasi, implementasi yang kurang baik, dan risiko proyek yang tidak dikelola. Selain itu, kurangnya keterlibatan pengguna juga membuat sistem sulit diterima. Akibatnya, proyek yang sudah menghabiskan banyak biaya besar justru tidak memberikan manfaat bagi organisasi sendiri. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proyek TI sangat dipengaruhi oleh perencanaan, komunikasi, dan pengelolaan proyek yang baik. Selanjutnya, IT Demand Management. Pada soal ketiga, universitas memiliki banyak permintaan sistem informasi, tetapi anggaran yang tersedia terbatas sehingga hanya 2 proyek yang dapat diprioritaskan. Saya memilih sistem pembayaran terintegrasi dan dashboard kinerja institusi sebagai prioritas utama. Sistem pembayaran terintegrasi memiliki business value yang tinggi karena berkaitan langsung dengan proses keuangan universitas dan juga mendukung kebutuhan administrasi yang lebih efektif. Sedangkan dashboard kinerja institusi penting untuk membantu pimpinan dalam memantau performa universitas dan mengambil keputusan strategis. Sementara itu, sistem presensi QR Code, dan aplikasi kegiatan mahasiswa dapat ditunda karena urgensi dan dampak bisnisnya masih lebih rendah dibandingkan 2 proyek utama tadi. Baik, selanjutnya itu ada sistem informasi retail. Pada soal keempat, perusahaan retail mengalami masalah stok barang yang tidak akurat, laporan penjualan yang terlambat, dan ketidakseimbangan persediaan barang. Solusi yang paling tepat yaitu menggunakan ERP retail untuk mengintegrasikan pos, inventory, dan reporting. Dengan sistem ini, setiap transaksi penjualan akan langsung memperbarui data stok secara real-time, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi persediaan dengan lebih akurat. Selain itu, laporan penjualan dapat dibuat secara otomatis sehingga dapat membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih cepat. Dalam implementasinya juga dibutuhkan non-functional requirement seperti keamanan data, kecepatan sistem, serta kemudahan integrasi dengan sistem lain. Baik, selanjutnya itu ada IT Portfolio Management. Pada soal kelima ini terdapat 4 usulan investasi TI, yaitu ERP, aplikasi absensi mobile, keamanan cyber, dan dashboard bisnis intelijen. Dalam kondisi dana terbatas, saya memilih ERP dan keamanan cyber sebagai prioritas utama. ERP memiliki nilai strategis yang tinggi karena mampu mengintegrasikan proses bisnis perusahaan seperti produksi, gudang, dan keuangan. Sedangkan keamanan cyber sangat penting untuk melindungi data perusahaan dan menjaga continuity layanan. Sementara dashboard BI dan aplikasi absensi masih dapat ditunda karena dampaknya tidak sebesar 2 investasi utama tersebut. Keputusan ini juga sesuai dengan prinsip ITIL, yaitu fokus pada value, service, risk, dan continuity.
Baik, pada selanjutnya soal ke-6 dijelaskan mengenai implementasi ERP dengan biaya awal sebesar 5 miliar rupiah dan biaya operasional tahunan sebesar 800 juta rupiah. Walaupun biaya awal cukup besar, ERP dapat memberikan manfaat seperti penghematan biaya, persediaan, mengurangi kesalahan pengiriman, dan mempercepat arus kas perusahaan. Jika dianalisis menggunakan konsep ROI, TCO, dan NPF, maka proyek ERP masih layak dilanjutkan karena manfaat jangka